Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembagian Hadis Berdasarkan Derajatnya. Perkenalkan, nama saya Arifda Zakiatul Bengungsis, NIM 20 21 10 18. Perkenalkan, nama saya Nadila Hidia, NIM 20 21 10 40. Pembagian hadis dari segi kualitas. Sehubungan dengan itu, para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celanya. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi sebagai berikut. Menurut Ibnu Al-Sholih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil melalui dahbit dari orang yang adil dan dabit sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi, dabit tidak syadz dan tidak berilat. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah 1. Sanadnya bersambung, 2. Perawinya bersifat adil, 3. Perawinya bersifat dabit, 4. Matanya tidak syadz, dan 5. Matanya tidak mengandung liat. Macam-macam hadis sahih yaitu A. Sahih li dzatihi atau sahih dengan sendirinya, B. Sahih li ghairihi atau sahih karena orang lain. 2. Hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedabitannya, tidak ada keganjilan dan tidak ilat. Kriteria hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi kedabitannya. Hadis sahih kedabitannya seluruh perawinya harus jam atau sempurna, sedangkan dalam hadis hasan kurang sedikit kedabitannya jika dibandingkan dengan hadis sahih. Macam-macam hadis hasan yaitu hadis li dzatihi adalah hadis dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Hadis li ghairihi adalah hadis yang beberapa pendapat diantaranya adalah hadis dhaif, yang jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Adalah hadis dhaif jika berbilang jalan sanadnya dan sebab kedaifannya bukan karena fasik atau kedustaannya perawi. Dari 2 definisi yang di atas dapat dipahami bahwa hadis dhaif bisa naik menjadi hadisan li ghairihi dengan 2 syarat, yaitu harus ditemukan periwayatan sanad lain yang seimbang atau lebih kuat. Kedua, sebab kedaifannya hadis tidak berat seperti dusta atau fasik, tetapi ringan seperti hafalan kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas, majhul, dan identitas perawi. 3. Hadis dhaif. Bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, dhaif berarti lemah, lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Misalnya sanadnya tidak bersambung atau mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dabit. Dalam meriwayatkan hadis dhaif tidak identik dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Di antara hadis dhaif terdapat kecacatan para perawinya yang tidak terlalu parah seperti daya hafalan yang kurang kuat tetapi adil dan jujur. Sedangkan hadis maudhu perawinya pendusta. Maka para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif sekalipun tanpa
menjelaskan kedaifannya dengan dua syarat, yaitu: satu, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Dua, tidak menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah mauzah, gaib, wa tarhib, hadis tentang ancaman dan janji, kisah-kisah, dan lain-lain. Dalam pengalaman hadis dhaif, para ulama berbeda pendapat. Pendapat itu dapat dibagi menjadi 3 pendapat, yaitu: hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan amal, fahli al-amal, atau dalam hukum sebagaimana yang diberitahukan oleh Ibnu Syahid An-Nas dari Yahya bin Ma'in. Pendapat pertama ini adalah pendapat Abu Bakar, Ibnu Al-Arabi, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm. Yang kedua, ada hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak baik dalam fahli al-amal atau dalam masalah hukum. Pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa hadis dhaif lebih kuat dari pendapat para ulama. Yang ketiga, hadis dhaif dapat diamalkan dalam fahli al-amal, mau'izah, targhib, atau janji-janji yang menggemarkan. Yang terakhir, kesimpulan. Ditinjau dari segi kualitas dapat menjadi 2 macam, yaitu hadis maqlub yang diterima dan hadis mardud ditolak. Hadis maqlub terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad yang sahih lizotihi dan ligoirihi, dan hasan lizotihi dan ligoirihi. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang dhaif. Sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.